Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, AKB, Mansra, dan ALK akan mempresentasikan hasil analisis PMTS kami. Oke, next slide. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada April Yaningsi dengan NIM belakang 046. Lalu ada Safira Dava Amelia dengan NIM belakang 063. Lalu Syafina Rahmadelia dengan NIM belakang 067. Lalu saya Naina Diva Balkis dengan NIM belakang 087. Lalu Priandita Iman Patria dengan NIM belakang 089. Daftar isinya meliputi visi, misi, tujuan, dan juga strategi dari perusahaan. Baik, untuk langsung saja yang pertama, saya serahkan ke rekan saya. Untuk yang pertama yaitu visi dari perusahaan. Visinya yaitu to be the leading Asian company. Visi dari perusahaan secara rutin ditinjau setiap tahun melalui rapat pimpinan senior dan sejak tahun 2022, proses ini diperkuat dengan melibatkan Dewan Komisaris. Dari hasil tinjauan periode 2020 hingga 2024, visi selalu dinyatakan relevan dan sesuai dengan arah bisnis masa depan. Keterlibatan Dewan Komisaris juga membuat proses pengawasan menjadi lebih komprehensif. Kesimpulannya yaitu visi dari perusahaan konsisten dijaga dan terus menjadi landasan utama strategi perusahaan. Bisa di next slide. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya ada misi. Misi dari tim niaga sendiri ini menawarkan layanan perbankan yang universal, yang inovatif, inklusif, dan andal di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital, unggul, dan jaringan regional yang kuat untuk memberikan pelayanan untuk nasabah, berkomitmen untuk mewujudkan kinerja baik dalam cakupan ASEAN dengan tetap menjaga integritas dan tata kelola perusahaan yang baik, membangun budaya kerja yang kolaboratif dan berkelanjutan, serta sepenuhnya berfokus pada nasabah untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Jika dilihat dari laporan tahunan 2020 sampai 2024, tujuan Kim Niaga bukan sekedar mengejar keuntungan finansial, tapi ada pola konsistensi yang lebih dalam, yaitu menjadi bank yang memberdayakan masyarakat, membangun Indonesia yang lebih kuat, menjaga keberlanjutan jangka panjang, dan menjadi pemimpin dalam inovasi digital. Menurut penalaran penulis, Jim Niaga dalam 5 tahun terakhir tampak berupaya menegaskan dirinya sebagai bank yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga peduli terhadap keberlanjutan. Arah kebijakannya menunjukkan keinginan untuk menjadi katalis perubahan, terutama dalam memperluas akses keuangan bagi UMKM dan kelompok rentan, sekaligus mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Selain itu, ada konsistensi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga hubungan dengan masyarakat, dan memperkuat tata kelola agar tetap dipercaya. Dengan langkah ini, tujuan besar Sim Niaga adalah memastikan pertumbuhan bisnis yang sehat sekaligus memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada strategi. Tim Niaga memiliki 5 strategi yang memegang peran penting dalam menjalankan proses pengambilan keputusan untuk menentukan cara terbaik mencapai tujuan. Tim Niaga mengimplementasikan strategi bisnis berdasarkan pada 5 pilar strategi yang selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai bank. 5 pilar strategi tersebut meliputi yang pertama ada fokus pada keahlian utama. Fokus utamanya adalah pada bisnis kredit, pemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan bermotor atau KKB, perbankan UKM,
atau usaha kecil dan menengah, dan perbankan korporat. Dengan memusatkan perhatian pada keahlian ini, Jim Niaga bertujuan untuk memperkuat posisi pasarnya, meningkatkan profitabilitas, dan memberikan layanan yang lebih unggul. Lalu yang kedua ada peningkatan CASA. Pilar kedua berfokus pada upaya untuk meningkatkan porsi dana murah, yaitu giro atau current account dan tabungan atau saving account, dalam total dana pihak ketiga atau DPK yang berhasil dihimpun. Strategi untuk mencapai ini antara lain melalui inovasi produk tabungan, peningkatan layanan digital untuk kemudahan transaksi, serta program akuisisi nasabah yang efektif. Pilar yang ketiga yaitu disiplin dalam pengelolaan biaya. Implementasi dari pilar ini mencakup optimalisasi proses bisnis, digitalisasi operasional untuk mengurangi biaya manual, negosiasi yang ketat dengan para pemasok, serta penerapan budaya sadar biaya di seluruh lini organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan nilai tambah yang optimal bagi bisnis. Pilar yang keempat yaitu penjagaan modal dan keseimbangan budaya risiko. Secara proaktif, bank menjaga kualitas aset dengan proses persetujuan kredit yang ketat dan pemantauan yang berkelanjutan untuk menekan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan. Di sisi lain, bank juga memastikan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio berada pada level yang sehat dan di atas ketentuan regulator sehingga memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi. Dan yang terakhir yaitu pilar kelima, pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pengimplementasiannya, PT Bank SIM Niaga mengembangkan super app Oktomobile dan platform internet banking Oktoclicks yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dengan mudah, aman, dan cepat kapan saja dan di mana saja. Sekian dari saya, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih. Itu adalah sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.